Selamat pagi Anda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sami Adi Budaya, Namo Budaya. Teacher berharap Anda semua sehat selalu dan juga selalu semangat dalam kegiatan PBM online ini. Baik Anda semuanya, sebelum kita memulai kegiatan PBM online kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagi Anda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada bab 3 mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada bab 3 ini kita masuk pada pertemuan yang pertama, yaitu mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini adalah peserta didik mampu mengenal dan memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan ketentuan atau sifat-sifat kedaulatan. Istilah kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yaitu suffranus. Selanjutnya, istilah tersebut diterjemahkan di dalam bahasa yang berbeda-beda, seperti di Italia, sovranus, dalam bahasa Inggris, sovereignty, dalam bahasa Arab, daulah, dan dalam bahasa Indonesia adalah kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahannya. Dengan demikian, negara yang berdaulat adalah suatu negara yang mendapatkan kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya. Jadi, tidak ada lagi kekuasaan lain untuk mendikte atau mengontrol negara tersebut karena sudah ada kedaulatannya. Menurut Harold Jelaski mengatakan kedaulatan atau sovereignty adalah kekuasaan yang sah menurut hukum tertinggi. Kekuasaan tersebut meliputi segenap orang atau golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya. Sedangkan menurut C.F. Strong, di dalam bukunya Modern Political Constitution mengatakan sovereignty adalah kekuasaan untuk membentuk hukum dan kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk kedaulatan. Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kedaulatan ke dalam atau internal sovereignty. Yang kedua adalah kedaulatan keluar atau external sovereignty. Baik, teacher akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan kedaulatan tersebut. Kedaulatan ke dalam artinya negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui lembaga dan perangkat lainnya tanpa ikut campur tangan negara lain. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, yang kedua atau kedaulatan keluar artinya adalah negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Adapun kedaulatan keluar Indonesia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama,
ikut melaksanakan perdamaian yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan juga membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Presiden mengangkat duta dan konsul. Itulah penjelasan dari kedua kedaulatan tersebut, baik itu kedaulatan internal sovereignty maupun kedaulatan external sovereignty. Selanjutnya, sifat-sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan memiliki 4 sifat. Yang pertama, asli. Yang kedua, permanen atau tetap. Yang ketiga, tidak terbatas. Dan yang keempat, tunggal. Baik, teacher akan menjelaskan satu persatu dari sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah sifat asli. Artinya, kekuasaan negara itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen atau tetap. Artinya, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu masih berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Yang ketiga adalah tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Sifat yang keempat adalah tunggal. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan suatu kekuasaan yang satu-satunya tertinggi di dalam negara tersebut yang tidak dapat diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya. Itulah keempat penjelasan dari sifat-sifat kedaulatan. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Di samping telah memiliki sifat-sifat kedaulatan, negara Indonesia juga telah memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara. Suatu bangsa disebut sebagai negara apabila sudah memiliki atau memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur negara tersebut antara lain adalah unsur konstitutif atau unsur pokok yang meliputi adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua adalah unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain. Artinya ini suatu negara yang berdaulat harus ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini ada 2 macam. Yang pertama, pengakuan secara de facto, artinya pengakuan secara kenyataan. Indonesia diakui secara de facto pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara hukum internasional. Baik Anda semuanya, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah istilah kedaulatan dari berbagai bahasa. Yang kedua, macam-macam kedaulatan yang meliputi kedaulatan ke dalam atau internal dan kedaulatan keluar atau eksternal. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat kedaulatan. Dan yang keempat adalah unsur-unsur negara yang meliputi unsur konstitutif dan yang kedua unsur deklaratif. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pengakuan dari negara lain, baik secara de facto dan juga secara de jure. Baik anak-anak semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini.
ini kalau ada yang kurang mengerti, kurang dipahami, Anda bisa menghubungi teacher melalui Classroom maupun melalui WA. Dan untuk tugas, teacher akan mengirim di Classroom. Bagi Anda, selamat pagi. Namo Sanja di Budaya, Namo Budaya.